Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga saya dapat melaksanakan sidang awal pada periode ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita alamatkan ke pangkat alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebudayaan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ariel Pasha, NIM 160410401112, Prodi Arsitektur, jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Masdar Jamaluddin STMT selaku pembimbing utama saya, dan ucapan terima kasih saya kepada Bapak Dr. Mulyadi STMT selaku co-pembimbing saya. Tak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada 3 dosen penguji saya, yaitu Ibu Cuk Nur Sania STMT pada bidang arsitektur, Bapak Irfandi STMT pada bidang utilitas, dan Bapak Insinyur Mirza MT pada bidang struktur. Demikian pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan proyek tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Stadion dan Pusat Pelatihan Futsal di Banda Aceh. Berikut beberapa alasan serta data yang melatar belakangi pemilihan judul perancangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebut bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Olahraga merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatan terjaga dengan baik. Bagi masyarakat Banda Aceh, olahraga futsal merupakan olahraga yang sangat digemari di berbagai kalangan masyarakat. Peningkatan tersebut dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah lapangan futsal di Banda Aceh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya peminat olahraga futsal. Yang pertama yaitu pola permainan futsal yang sangat sederhana, sehingga banyak peminat yang ingin bermain futsal. Yang kedua, terbatasnya lahan yang luas untuk olahraga pada lahan yang luas, seperti olahraga sepak bola. Yang ketiga, banyaknya event olahraga futsal yang diselenggarakan di Kota Banda Aceh. Pernyataan Wali Kota Banda Aceh terkait manfaat olahraga futsal dan kebutuhan sarana olahraga yang representatif sebagai tempat edukasi. Wali Kota dalam pidatonya menyampaikan harapan, dengan adanya GOR, dunia olahraga Banda Aceh akan semakin bangkit dan para pemuda akan lebih produktif dan jauh dari hal yang negatif. Anggota DPRK Banda Aceh juga menyatakan bahwa pembangunan GOR merupakan bagian dari visi misi Banda Aceh dalam memiliki sarana dan prasarana olahraga bertaraf nasional. Ada 3 analisa data yang menjadi pertimbangan untuk merancang stadion dan pusat pelatihan futsal di Banda Aceh. Yang pertama, data event olahraga futsal. Yang kedua, data jumlah lapangan futsal di Banda Aceh. Yang ketiga, data jumlah pengguna lapangan. Yang pertama yaitu event olahraga futsal. Event olahraga futsal terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu event internasional, event nasional, dan event kabupaten. Dapat kita lihat pada event internasional, telah terjadwal jumlah event untuk tiap tahunnya. Pada tahun genap terdapat 4 event internasional futsal. Pada tahun ganjil terdapat 2 event internasional futsal. Selanjutnya yaitu event olahraga futsal tingkat nasional. Dapat kita lihat dari diagram tersebut, dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terdapat 5 sampai dengan 6 event futsal nasional pada tiap tahunnya. Berikutnya, jumlah event futsal di Kota Banda Aceh. Dari diagram tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa 5 tahun terakhir event olahraga futsal di Banda Aceh telah meningkat tiap tahunnya. Event yang terdapat tersebut merupakan event resmi Kota Banda Aceh. Namun masih banyak event futsal di Banda Aceh yang belum terdata. Contoh event yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan lembaga-lembaga lainnya tanpa memberitahukan kepada pihak pengurus olahraga cabang futsal Kota Banda Aceh. Berikutnya, pertumbuhan lapangan futsal di Kota Banda Aceh. Dari tahun 2007 sampai tahun 2009, pertumbuhan jumlah lapangan futsal di Kota Banda Aceh berkembang dengan pesat. Dapat kita lihat pada diagram perkembangan lapangan futsal di Kota Banda Aceh. Selanjutnya, yaitu data survei pengguna lapangan futsal di Banda Aceh pada 3 lapangan, yaitu pada lapangan Embasi Futsal Banda Aceh, pada lapangan Fairplay Banda Aceh, dan pada lapangan Lampulo Banda Aceh. Dapat kita simpulkan dari ketiga diagram tersebut bahwa tingginya jumlah pengguna lapangan futsal pada tiap
minggunya, terlebih pada hari-hari libur, penggunaan lapangan futsal melebihi daya tampung lapangan tersebut. Berikut permasalahan yang muncul dari penjabaran latar belakang yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, belum adanya stadion futsal di Kota Banda Aceh. Yang kedua, kurangnya pusat pelatihan futsal di Banda Aceh. Yang ketiga, tingginya peminat dan bakat futsal di Kota Banda Aceh. Tujuan dan sasaran dari perancangan ini adalah menjadikan sarana untuk melaksanakan event-event futsal baik tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan futsal yang berkualitas bagi bakat-bakat muda. Yang ketiga, sebagai sarana penyediaan jasa sewa lapangan bagi masyarakat yang hobi dan ingin menyelenggarakan event-event klub. Maksud dari perancangan ini yaitu mendesain suatu bangunan stadion dan pusat pelatihan futsal sebagai suatu wadah untuk mengasah skill dan mengembangkan prestasi di bidang olahraga futsal di Kota Banda Aceh. Berikutnya kita akan membahas studi banding perancangan. Yang pertama yaitu Bangkok Futsal Arena. Bangkok Futsal Arena berlokasi di distrik Nong Chok, Bangkok, Thailand. Tahun berdirinya tahun 2015. Pemilik Bangkok Metropolitan Administration, luas 15.312 meter persegi. Material, baja struktur dan beton bertulang. Yang difokuskan pada studi banding ini yaitu penataan layout dan konsep dari bangunan tersebut. Dapat kita lihat pada layout Bangkok Futsal Arena, terdapat sirkulasi, kolam, parkir, bangunan utama, RTH, dan trek jogging. Selanjutnya pada konsep bangunan Bangkok Futsal Arena. Fitur arsitektur bangunan ini yaitu bunga teratai yang diaplikasikan pada fasad luar dari bangunan stadion. Berikut dapat kita lihat ilustrasi transformasi bentuk struktur dari bunga yang diterapkan pada Bangkok Futsal Arena. Dan konsep ini nantinya akan kita aplikasikan ke dalam perancangan. Yang kedua ada Schalke Feuerstein Arena. Lokasi di Jerman, tahun berdirinya tahun 2017, luasnya 24.000 meter persegi. Material bangunan, baja dan beton bertulang. Feuerstein Arena sebuah stadion multifungsi yang dapat digunakan untuk olahraga dan juga untuk acara kebudayaan. Yang difokuskan dari studi banding bangunan ini yaitu fasilitas ruang dan material yang digunakan pada bangunan. Kita lihat fasilitas pada Feuerstein Arena, yaitu yang pertama lapangan, yang kedua tribun, yang ketiga kantor, yang keempat dapur, yang kelima bistro, yang keenam ruang pengelola, yang ketujuh toilet, yang ke-8 ruang ganti, yang ke-9 ruang utilitas, yang ke-10 ruang penyimpanan. Sedangkan pada material bangunannya, bangunan Feuerstein Arena ini menggunakan material baja batang, PTFE membran, kawat baja, dan lantai interlock. Selanjutnya yaitu penjelasan analisa site. Lokasi set berada di Jalan Tengku Muhammad Hasan Batoh, Lung Bata, Banda Aceh. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh tahun 2009 sampai 2029, peraturan pemerintah setempat yang berlaku pada kawasan ini adalah peruntukan lahan perdagangan dan jasa. Luas lahan 3,8 hektar, KDB 70%, KLB 4,5, peruntukan lahan perdagangan dan jasa, GSB 10 meter, KDB 26.600 meter persegi, KLB 171.000 meter persegi. Ketinggian bangunan yang diizinkan pada site ini maksimalnya 6 lantai. Potensi pada site ini yaitu site berada pada pusat perekonomian Banda Aceh, dekat dengan terminal tipe A Banda Aceh, dekat dengan SPBU Batoh, akses menuju site mudah dijangkau, tidak memiliki kontur site, sistem utilitasnya terpadu, dan dilalui oleh transportasi umum. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Cut Nursaniah STMT selaku penguji pada bidang arsitektur. Berikut penjelasan desain yang akan saya terapkan pada perancangan stadion futsal. Pada perancangan ini, saya menerapkan tema arsitektur industrial. Tema arsitektur industrial merupakan gaya arsitektur yang awalnya merambah desain interior dan arsitektur Eropa akibat banyaknya bangunan bekas pabrik yang tidak lagi digunakan dan dijadikan hunian yang layak dan nyaman, dengan karakter asli bangunan tidak dihilangkan. Penggunaan materialnya pun tak sembarangan,
dan banyak menggunakan material daur ulang atau bahan industri seperti kaca, besi, dan aluminium. Ciri khas desain arsitektur industrial yaitu penggunaan material upcycle dan recycle. Material upcycle dan recycle merupakan ciri utama pada bangunan industrial. Upcycle merupakan barang bekas yang dimodifikasi baru, sedangkan recycle adalah proses daur ulang barang bekas atau digunakan kembali. Selanjutnya yaitu minimalis finishing. Ciri khas yang paling menonjol pada gaya arsitektur industrial adalah kehadiran proses finishing yang sangat minim di seluruh bagian bangunannya. Misal, tembok bata merah, beton, besi, hingga furnitur cenderung dibiarkan polos dengan tampilan asli tanpa diwarnai kembali. Selanjutnya itu ada identik monokrom. Selain dibiarkan polos dan terekspos, elemen-elemen pada bangunan industrial hanya akan ditampilkan dengan warna monokrom atau warna bumi seperti coklat, abu-abu, dan hijau kusam. Berikutnya, material modul dan expose. Material merupakan bahan pabrikan dengan standar ukuran tertentu. Material bangunan dibiarkan terekspos, dengan kata lain, banyak yang dibiarkan tanpa apa adanya untuk menghasilkan tampilan yang lebih rapi, berkonsep, dan unik. Yang terakhir itu ada elemen lantai unik. Menghindari penggunaan lantai granit atau keramik karena tampilannya tak sesuai dengan kesan dari gaya arsitektur industrial. Oleh karena itu, bangunan dengan tema industrial banyak menggunakan lantai parket, acian, beton, hingga semen. Berikut studi banding tema sejenis. Studi banding tema sejenis yaitu John Prairie Operation Center. Lokasi John Prairie Red Shelton. Jumlah lantai 2 lantai, luas 13.192 meter persegi. Material metallic wall system. Dapat kita lihat pada floor plan bangunan. John Prairie Operation Center merupakan bangunan industri yang diubah menjadi kantor sewaan, dengan desain mempertahankan kondisi yang telah ada. Adapun material yang digunakan pada bangunan tersebut yaitu kayu, kaca, baja, dan lantai parket. Ciri industrial yang terdapat pada bangunan John Prairie Operation Center yang pertama itu adalah upcycle dan recycle. Upcycle material plumbing menjadi estetika bangunan. Elemen lantai yang unik. Menggunakan lantai parket salah satu material lantai arsitektur industrial. Bermodul dan terekspos. Material kacanya bermodul dengan frame baja yang terekspos. Minimalis proses finishing. Finishing dinding tanpa lapisan cat dan sebagainya. Identik dengan warna monokrom. Warna bangunan yang soft dan hanya didominasi oleh dua warna dan merupakan warna asli dari material. Ide awal dari bangunan stadion ini yaitu dari bungong jempa. Mengapa bungong jempa? Karena bungong jempa merupakan bungong khas daerah Aceh. Jadi nantinya pada rancangan ini diharapkan menampilkan karakter budaya Aceh melalui modul material dari bangunan. Alasan lain dari pemilihan ide dari bungong jempa yaitu bentuk bunga yang simetris, indah, memiliki movement, ikonik, bebas, dan identitas. Penerapan modul struktur pada bangunan. Bentuk bungong jempa yang simetris dieksplod menjadi bagian-bagian yang bermodul. Kemudian bentuk bagian tersebut ditransformasikan menjadi bentuk modul struktur. Bentuk modul struktur ini yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam struktur bangunan yang terekspos, sesuai kaidah arsitektur industrial. Transformasi kelopak bunga tersebut diimplementasikan menjadi kolom precast pada bangunan. Untuk lebih jelas, kita dapat melihat pada gambar berikut ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irfandi STMT selaku dosen penguji pada bidang utilitas. Berikut saya akan menjelaskan tentang utilitas pada perancangan stadion dan pusat pelatihan futsal ini. Yang pertama yaitu sistem distribusi air pada bangunan. Sistem suplai air bersih yang diterapkan pada rancangan ialah sistem tangki atas dan ground water tank. Sumber air bersih pada bangunan ini berasal dari PDAM dan sumur bor. Air bersih ditampung pada reservoir bawah, lalu dipompa ke reservoir atas dan didistribusikan ke seluruh bangunan, serta didistribusikan ke sprinkler dan hidran. Sedangkan jaringan air kotor pada bangunan ini
Ada dua, yaitu black water dan grey water. Black water adalah air buangan yang berasal dari kloset, bidet, urinal, dan alat buang lainnya. Air ini diteruskan ke saf air kotor dan disalurkan ke STP. Selanjutnya, limbah yang dianggap layak dibuang ke riol kota. Sedangkan grey water adalah air yang berasal dari wastafel, shower, dan air bekas cuci piring. Air ini dapat dibuang setelah treatment atau diolah untuk dimanfaatkan kembali. Kemudian sistem elektrikal. Sumber listrik utama bangunan ini yaitu PLN. Apabila terjadi pemadaman, sistem cadangan listrik pada bangunan ini ialah genset dengan bantuan bahan bakar minyak. Berikutnya sprinkler. Sprinkler merupakan sistem yang digunakan untuk memadamkan kebakaran pada sebuah bangunan. Sprinkler akan secara otomatis menyala bila ada kebakaran yang terjadi. Sistem sprinkler yang digunakan yaitu wet pipe system, di mana saluran berada telah berisi air. Saat terjadi kebakaran, air langsung menyembur keluar. Selanjutnya ada hidran, salah satu alat penyalur air yang terpasang di beberapa lokasi. Alat ini berfungsi untuk menyalurkan air ke lokasi kebakaran, seperti koneksi selang pemadam kebakaran. Berikutnya ada smoke detector. Smoke detector berfungsi untuk mendeteksi partikel-partikel asap, baik yang terlihat maupun yang tidak. Prinsip umumnya, sensor asap berfungsi untuk mendeteksi keberadaan asap di udara, walaupun dengan kemampuan yang berbeda. Sensor ini dapat mengenali perubahan udara yang disebabkan oleh asap. Berikutnya, sistem penangkal petir. Penangkal petir elektrostatis adalah sebuah terminal unit penangkal petir yang biasa menyebarkan elektrostatis. Semakin tinggi letak posisi terminal penangkal petir ini, maka akan menghasilkan jarak pelindung yang semakin besar. Pelepasan ion ke lapisan udara secara otomatis akan membuat sebuah jalan menuntut petir untuk selalu memilih ujung terminal penangkal petir elektrostatis. Pendingin udara. Pendingin udara pada bangunan ini merupakan pendingin udara secara mekanis yang ditempatkan pada beberapa ruang tertentu, seperti ruang kantor, ruang belajar, ruang panitia, dan ruang tertutup lainnya. Penataan IPAL. Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL ialah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Mirza MT selaku dosen penguji pada bidang struktur. Di sini saya akan menjelaskan struktur yang akan saya gunakan pada bangunan stadion futsal. Struktur terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu sistem superstruktur menggunakan struktur bentang lebar dengan rangka ruang. Yang kedua, sistem superstruktur menggunakan sistem struktur rigid frame. Yang ketiga, sistem substruktur menggunakan fondasi board pile. Sistem struktur yang saya gunakan pada bagian atap bangunan ini ialah sistem struktur bentang lebar dengan rangka ruang. Sistem struktur rangka adalah sistem struktur yang terdiri dari batang-batang yang panjangnya jauh lebih besar dibanding dengan ukuran penampangnya. Konstruksi rangka yang modern adalah hasil penggunaan baja dan beton secara rasional dalam bangunan. Bangunan bentang lebar merupakan bangunan yang memungkinkan penggunaan ruang bebas kolom yang selebar dan sepanjang mungkin. Bangunan bentang lebar biasanya digolongkan secara umum menjadi 2 bentangan, yaitu bentang lebar sederhana dan bentang lebar kompleks. Konsep struktur badan. Pada sistem struktur badan ini, saya menggunakan sistem struktur rigid frame atau rangka kaku berupa grid kolom balok, dinding, dan plat lantai dengan material beton bertulang. Sistem struktur ini terdiri dari kolom dan balok yang bekerja saling mengikat satu dengan yang lainnya. Kolom sebagai unsur vertikal yang bertugas menerima beban dan gaya, sedangkan balok sebagai unsur horizontal, media pembagi beban dan gaya. Sistem ini biasanya berbentuk pola grid persegi.
Organisasi grid serupa juga digunakan untuk bidang horizontal yang terdiri atas balok dan gelagar. Konsep struktur bawah. Pada konsep struktur bawah, saya menggunakan fondasi bore pile. Pertimbangan utama digunakan fondasi ini dikarenakan topografi set berupa rawa. Bore pile adalah jenis fondasi dengan elemen beton bertulang yang dimasukkan ke dalam lubang bor. Fondasi ini digunakan untuk memindahkan beban berat bangunan ke tanah atau lapisan batuan yang lebih keras. Dilaksanakannya dengan metode pengeboran kontinu, dengan getaran rendah, dapat digunakan untuk fondasi dan pengamanan bangunan serta untuk stabilitas lereng. Fondasi ini digunakan jika level tanah di permukaan atas tidak cukup untuk menahan beban bangunan secara keseluruhan, sehingga diperlukan daya dukung tambahan. Keuntungan dalam pemakaian fondasi bore pile. Pemasangan tidak menimbulkan gangguan suara dan getaran yang membahayakan bangunan sekitarnya. Mengurangi kebutuhan beton dan tulangan dowel pada plat penutup tiang. Kolom dapat secara langsung diletakkan di puncak bore pile. Keadaan tiang dapat divariasikan. Tanah dapat diperiksa dan dicocokkan dengan data laboratorium. Bore pile dapat dipasang menembus batuan, sedangkan tiang panjang akan kesulitan bila pemancangan menembus lapisan batuan. Diameter tiang memungkinkan dibuat besar. Bila perlu, ujung bawah tiang dapat dibuat lebih besar guna mempertinggi kapasitas dukungnya. Dan yang terakhir itu, tidak ada risiko kenaikan muka tanah. Transportasi vertikal yang terdapat pada bangunan. Pada bangunan stadion futsal ini terdapat dua transportasi vertikal, yaitu ram dan tangga. Yang pertama, konsep struktur tangga. Tangga merupakan jalur yang mempunyai undak-undak atau trap yang menghubungkan satu lantai dengan lantai di atasnya, dan mempunyai fungsi sebagai jalan untuk naik dan turun antara lantai satu dan lantai lainnya. Bentuk tangga dapat disesuaikan dengan beda tinggi lantai dan ruangan yang tersedia. Untuk menambah suasana yang harmonis dalam ruangan, bentuk tangga juga sebaiknya dibuat indah dan serasi dengan interior ruangan. Selanjutnya, konsep struktur ram. Ram adalah bidang miring yang dipasang sebagai pengganti tangga. Berbeda dengan tangga menggunakan sistem pijakan berundak-undak, maka ram merupakan bidang miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Ram memiliki tingkat kemiringan tertentu yang dapat dilalui dengan nyaman oleh manusia. Landai ram memungkinkan pengguna kursi roda, serta orang-orang mendorong kereta bayi atau benda lain yang beroda, agar pengguna benda beroda lebih mudah untuk terakses ke dalam sebuah bangunan. Sekian presentasi dari proyek tugas akhir saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.